Siapakah sebenarnya Sergio Castel? Kenapa Persib Bandung berani mempercayakan lini depan kepada striker asal Spanyol ini? Dan yang paling penting, apakah dia benar-benar solusi atas tumpulnya lini serang Maung Bandung saat ini? Mari kita kupas tuntas sosok striker baru dari Maung Bandung. Dari awal karirnya di Eropa, petualangan di berbagai lintas negara, sampai potensi ledakan golnya di Bandung. Sergio Castel Martinez lahir pada 22 Februari 1995 di Las Rozas, Spanyol. Tingginya sekitar 1,8 meter. Postur ideal untuk seorang target man. Secara fisik, dia bukan tipe striker mungil yang mengandalkan kecepatan semata. Castel adalah penyerang dengan badan besar, duel udara kuat, dan gaya main direct. Karirnya tidak dimulai dari klub besar. Ia tumbuh dari level bawah sepak bola Spanyol, klub-klub semi profesional, tim cadangan, dan kompetisi kasta bawah. Dan justru di situ mentalnya ditempa. Ia sempat membela beberapa klub seperti Ibiza, Sanse, dan Malaga. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Castel bukan produk instan. Ia terbiasa berjuang, berpindah klub, membuktikan diri lagi dan lagi. Nama Sergio Castel mulai benar-benar diperhitungkan saat membela Sanse pada 2017 sampai 2019. Di klub itu, ia mencatat sekitar 15 gol dari 51 pertandingan. Statistiknya memang tidak spektakuler, tapi cukup untuk menarik perhatian klub lain. Ketika ia bergabung dengan Ibiza pada 2020 sampai 2023, Castel mencatat hampir 70 penampilan dan mencetak sekitar 16 gol. Ia juga tercatat menyumbang assist penting. Bersama Malaga di musim 2023 sampai 2024, Castel hanya bermain 13 kali dan mencetak 1 gol saja. Di klub terakhir, bersama Apollon Limassol di Liga Siprus, Sergio Castel bermain sebanyak 15 kali dan berhasil mencetak 3 gol. Di Liga Kasta kedua Spanyol yang terkenal keras dan taktis, Castel menunjukkan bahwa ia bukan sekedar striker penggembira saja. Ia bisa bertarung di level profesional yang kompetitif. Dan ini penting, karena Segunda Division bukan liga sembarangan. Di sana terkenal dengan intensitas pertandingan tinggi, duel fisik yang keras, dan taktik yang disiplin tinggi. Kalau bisa bertahan dan mencetak gol di sana, artinya mental dan kualitasmu teruji. Yang membuat Sergio Castel menarik adalah keberaniannya keluar dari zona nyaman. Ia tidak hanya bermain di Spanyol. Castel sempat merasakan sepak bola Australia bersama Bendigo, kemudian Vietnam bersama Tan Quang Ninh, lalu di India bersama Jamshedpur FC. Dan di India, statistiknya langsung mencolok. Ia mencetak 7 gol hanya dari 11 pertandingan. Itu rasio yang sangat baik. Artinya, ketika diberi kepercayaan dan sistem yang cocok, ia bisa sangat produktif. Setelah itu, ia melanjutkan karir ke Liga Siprus. Ia sempat membela Anorthosis dan Apollon Limassol. Di Anorthosis, ia mencetak 12 gol dalam satu musim, mempertegas reputasinya sebagai striker yang bisa diandalkan di liga kompetitif level menengah Eropa. Sementara di Apollon, kontribusinya lebih terbatas, namun tetap menunjukkan bahwa ia mampu bersaing di level profesional Eropa. Sebelum bergabung dengan Persib Bandung, Sergio Castel telah mencatat kurang lebih 200 penampilan profesional. Selama karirnya tersebut, ia mencetak sekitar 60 gol dan belasan assist. Memang bukan angka yang luar biasa seperti striker top Eropa, tapi juga bukan statistik pemain mediocre. Ia tipe striker pekerja keras, bukan selebritas, bukan juga headline maker.
tapi sering jadi pembeda di momen penting. Sekarang pertanyaan pentingnya, kelebihan apa yang bisa diberikan Sergio Castel ke Persib? Ia pemain tipe target man klasik modern dengan tinggi badan 1,8 meter. Ia kuat dalam duel udara. Crossing dari sayap bisa jadi senjata mematikan Maung Bandung. Liga 1 dikenal keras. Castel pun sudah terbiasa dengan liga-liga dengan duel fisik yang keras seperti Segunda dan Liga Siprus. Walau bukan striker yang mengandalkan kecepatan, ia cukup mobile untuk membuka ruang dan menekan bek lawan. Pengalaman bermain di beberapa negara membuatnya adaptif terhadap kultur sepak bola berbeda. Namun tentu saja, ia harus cepat beradaptasi dengan Liga Indonesia yang cukup keras. Karena Liga 1 berbeda dengan Eropa, dari cuaca, atmosfer stadion, tekanan bobotoh, ritme pertandingan, semuanya unik. Striker asing di Persib bukan sekedar gol, tapi juga soal mental. Kalau mentalnya rapuh, tekanan Bandung bisa saja menghancurkannya. Kalau mentalnya baja, apalagi bisa cetak gol di Persib, tidak akan lama lagi ia bisa jadi idola baru bagi bobotoh. Persib bukan klub yang sembarangan memilih striker. Mereka tahu ekspektasi bobotoh sangat tinggi. Manajemen dan pelatih Bojan Hodak pasti sudah melihat sesuatu yang istimewa dari striker jangkung tersebut. Pengalaman kompetitif di berbagai negara, rasio gol yang cukup stabil, fisik yang cocok untuk Liga 1, dan usia matang sebagai pemain. Diharapkan bisa memberi impact yang instan untuk mempertahankan gelar Liga 1 dan menambah daya gedor di kompetisi Asia. Bandung bukan kota biasa, Persib Bandung bukan klub biasa. Striker asing di Persib selalu diukur dari jumlah golnya. Kalau 3 laga tanpa gol, tekanan mulai terasa. Kalau 5 laga mandul, sorotan makin tajam. Kalau 8 laga masih tanpa gol, bisa jadi bahan perdebatan 7 hari 7 malam bagi bobotoh. Sergio Castel harus siap dengan itu. Namun, dari rekam jejaknya, ia sudah terbiasa pindah negara, pindah liga, dan menghadapi adaptasi. Itu modal mental yang sangat penting. Kalau adaptasinya cepat, kalau chemistry-nya dengan pemain lain terbangun, kalau suplai bola konsisten, Sergio Castel bisa mencetak banyak gol. Ia berkontribusi nyata di sisa musim ini. Dan kalau itu terjadi, ia bisa jadi salah satu rekrutan paling efektif Persib dalam beberapa musim terakhir. Tapi kalau adaptasi lambat, kalau sistem tidak cocok, kalau ia kesulitan menghadapi tempo Liga 1, maka ia akan bernasib sama seperti beberapa striker asing sebelumnya yang datang dengan CV mentereng tapi pulang tanpa kesan. Disinilah peran pelatih jadi krusial. Sergio Castel bukan nama besar di dunia, bukan mantan pemain La Liga top, bukan striker dengan harga fantastis. Tapi ia adalah pekerja keras dengan pengalaman lintas benua. Kali ini, Persib tidak membeli popularitas, tapi Persib membeli potensi produktivitas. Sekarang, semuanya tergantung pada Sergio Castel. Bisakah ia menjawab tekanan Bandung dengan gol-golnya? Karena pada akhirnya, di Persib reputasi dibangun bukan dari CV, tapi dari selebrisi di depan bobotoh. Patut kita tunggu, apakah Sergio Castel akan jadi mesin gol baru Maung Bandung? Atau hanya satu nama lagi dalam daftar panjang striker asing yang hanya datang dan pergi tanpa kesan berarti? Menurut kamu, apakah Sergio Castel akan jadi solusi lini serang Persib yang sukses?